Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, para kesepuhan yang merasa sudah sepuh yang saya hormati, Bapak Sekretaris Lurah yang saya hormati, Pak Babin Kamtimas yang saya hormati, sahabat saya Ketua DKM Kausa Budori yang saya hormati, Ori yang saya hormati, Ketua Panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, adik-adik yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan jadi wasilah kita bisa kumpul bareng di surganya Allah nanti. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izin Allah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan malam ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita naik di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kelahiran Nabi Muhammad sesungguhnya diperingati oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawab Nabi? "Karena aku dilahirkan di hari Senin." Makanya Nabi untuk mensyukuri kelahirannya, beliau kemudian berpuasa. Emang Nabi mapan lahirnya Senin, meninggalnya juga Senin. Mirip dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, diciptakan hari Jumat, meninggalnya juga hari Jumat. Makanya Bapak Ibu yang lahirnya hari Minggu, siap-siap besok. Boleh jadi lahirnya Minggu, meninggalnya juga Minggu. Yang jelas malam ini kita memperingati Maulid Nabi dengan tujuan untuk belajar mencintai Rasul. Saya ingin sampaikan satu ayat saja berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini mohon maaf ya, saya mah kalau ceramah jarang ngomong politik, jarang ngomong ekonomi. Saya mah kalau Maulid ngomongin Nabi baik saya. Ya, kita nih ayatnya sering dibaca nih. Kalau di siaran mah habis maghrib atau habis subuh nih ayat dibacanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu min anfusikum. Rasul itu seorang manusia dari kalanganmu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Rasul yang diutus itu manusia bukan malaikat, supaya mudah dicontoh dan diteladani oleh umatnya. Kalau Rasulnya malaikat susah kita nyontoh, boro-boro mencontoh ketemu aja kita kagak pernah. Saat Bapak pernah ketemu malaikat? Belum. Sekali ketemu Israil, itu pun kagak bisa kita cerita sama orang-orang yang masih hidup. Makanya untung Rasul itu seorang manusia, maka mudah kita contoh, kita teladani. Cuma Rasulullah itu bukan manusia biasa. Kalau kita cek Pak, paling tidak ada dua keistimewaannya. Pertama, beliau itu Rasul yang diberikan lapang dada. Mohon maaf, ketika Nabi Musa diperintahkan dakwah berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa tidak minta pasukan perang. Yang diminta oleh Nabi Musa diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca sama bocah kalau mau pengajian. Apa itu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jadi Nabi Musa mau berhadapan dengan Firaun, yang diminta kepada Allah ingin diberikan lapang dada. Hebatnya Nabi Muhammad, kagak minta, Allah kasih. Maka ayatnya sering kita baca, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu.
Makanya ibu bapak, kalau ada anak mau tes kerja suka ditanya, Ustaz, kalau anak mau tes kerja yang dibaca apa ya? Satu, boleh baca doanya Nabi Musa supaya apa? Dia lapang dada. Oh, bagaimana kalau bacanya Al-Insyirah? Boleh. Yang penting nanti kalau orang baca Al-Nasrah dia diberikan lapang dada. Maka kalau dia tes kerjanya lulus, berarti diberikan kemudahan oleh Allah. Kalaupun tidak lulus, dia akan lapang dada. Emang mungkin rezekinya bukan di situ. Di kita mah kalau tes kerja agak lulus apa ngomongnya? Yang lain mah nyobok sih, masalahnya nyobok. Kalau bapak kamu bilang saksi nggak nyobok, susah makanya nggak diterima. Kita kebanyakan nih sebab buruk sangka. Mohon maaf, makanya Pak, lapang dada itu mahal. Saya ambil contoh, saya mau ceramah ke sini, saya siapkan Pak lapang dada. Makanya kalau Bapak ngumpul bermasyarakat perlu lapang dada. Apa tandanya? Siap menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita bertetangga juga begitu. Ada tetangga itu yang sombong, kalau ketemu nggak buang muka. Cuma sampai sekarang mukanya kagak hilang-hilang, ada aja tuh mukanya. Ada tetangga itu kalau ketemu cemberut, ada yang kepo, nanya aja nanya. Komentar, ya Allah nenek pakai baju anak pink, genitnya ya Allah, genit tak pantas. Ngapain mikirin nenek? Makanya kita Pak tetangga mah macam-macam. Makanya perlu lapang dada. Hidup di mana aja tetangga mah beda-beda. Saya mau ceramah begini Pak, perlu lapang dada. Ada yang saya ceramah serius banget, kayak ianya aja. Ada. Alhamdulillah ini kayaknya ngerti banget. Ada yang dari tadi ngegayem. Ada yang belakang. Jadi disungguhin langsung aja dah. Yang nggak apa-apa emang lapar itu untuk dinikmati. Hanya biarin aja, nggak usah tuh kagak disungguhin lagi ceramah. Nah yang enak mah yang lagi dengerin sambil ngegayem gitu ya. Hanya usah dulu lapang dada. Ada yang ngobrol, biarin. Lagi banyak masalah ya. Biarin lah ngobrol di pengajian daripada ngomong sendiri di rumah. Udah biarin. Ada yang ngantuk aja, ada. Emang di masjid mah tenang. Begitu masuk masjid salah doa, orang Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Begitu duduk, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pantesan merempai itu dia. Orang salah baca doa. Ada yang dari tadi selfie aja, ada kelihatan ibu-ibu selfie ada. Kenapa ibu suka foto? Dua penyebabnya. Satu, kurang diperhatikan sama suami. Ya orang dia udah dandan, udah cantik banget, nanya sama suaminya, Bang, gimana saya? Biasa baik, seneng dia. Langsung lah dia di foto bikin status. Ada yang komentar, ibu masih kelihatannya cantik, masih glowing. Nah, makanya ibu-ibu yang suka selfie adalah potret yang kurang diperhatikan sama suami. Yang kedua, kenapa ibu senang dipoto? Karena di foto lebih cantik daripada aslinya. Lihatlah itu statusnya, orang langsung subhanallah, ketemu aslinya astagfirullah, jauh. Emang di foto mah tuh muka langsing banget, begitu ketemu buntak banget ya Allah. Orang lagi di foto ditahan perutnya masalahnya, makanya kelihatannya langsing. Udah itu nggak usah ketawa, istighfar. Ada orangnya ada lagi duduk, ada orangnya. Makanya mau kita perlu lapang dada, hidup bapak biar gak banyak capek kita hidup. So, kalau saya sampaikan Pak, Nabi itu ujiannya berat. Tapi kenapa Nabi hidupnya tidak pernah mengeluh? Karena Nabi lapang dada. Coba kita baca riwayat. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Waktu kecil yatim piatu. Nabi mau nggak? Enggak. Tapi setiap peristiwa yang terjadi ada hikmah yang terbaik menurut Allah. Nabi yatim, waktu kecil yatim piatu, gara-gara yatim Nabi jadi mandiri, jadi pengembala kambing sukses, jadi pedagang sukses, sampai di usia 25 tahun sukses jadi pedagang, berani menikah dengan Siti Khadijah. Berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Ada nggak orang sini yang kawin 20 ekor unta mas kawin? Nggak ada, dari wajahnya meragukan.
Makanya nanti kalau ibu punya anak gadis, ada yang demen ngomong, mau sama anak saya, kalau bisa mas kawinnya 20 ekor unta. Nggak ada untanya, sapi. Kalau susah amat, kalau buah sapi udah diuangkan saja, diuangkan. Sapi 24 juta kali 20, 480 juta. Apa kata calon mantunya? Mendingan gak jadi. Ya Allah, wajah minimalis mahal banget. Ibu, kenapa Nabi mas kawinnya itu mahal? Yang dihadapin jaga kaya. Kalau mas kawin 5 gram emas, apa kata orang kafir? Muhammad incer hartanya. Makanya diimbangi mas kawinnya. Dari situ Pak, mohon maaf ya, kita itu nggak boleh melihat nasib seseorang itu di hari ini. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu loh apa yang akan terjadi besok. Nabi itu akhirnya yakin, ternyata sukses. Seandainya ibu bapaknya masih hidup, Nabi kemudian sukses, apa kata orang kafir? Wajar be, Nabi Muhammad sukses, orang ibu bapaknya juga sukses. Tapi seorang anak yatim bisa sukses, itu yang mengantarkan Nabi dikagumi sama orang-orang kafir. Kenapa? Anak yatim menjadi manusia paling sukses dalam sepanjang sejarah. Makanya maaf ya, ini ada yang suka ngaji, nanti bocah ngajinya mah belum pinter, siapa tahu 20 tahun ke depan dia jadi penghafal Al-Quran. Nah, ada yang sekarang miskin, 20 tahun ke depan mungkin dia pom bensinnya 12 Pertamini ya, yang kecil-kecil. Kita mah nggak tahu. Jangan jauh-jauh. Ada kan istri bapak yang pertama nikah masih biasa aja, tapi udah usia 40 tahun jadi cantik, glowing banget, ya Allah. Kenapa? Baru punya modal masalah. Ada. Jadi tadinya biasa aja, udah tua dia makin cantik. Ada yang pertama nikah cantik, makin tua makin gak jelas wajahnya. Nah, itulah kurang modal. Dan kalau istri kurang cantik, jangan salahkan istri. Itulah kegagalan suami, ngomongin sama istrinya. Udah apa, jangan ketawa, mikir ya, mikir. Kata ibu cocok, nggak usah panggil lagi nih ya. Ngomongin bapak-bapak. Makanya Pak, nasib orang gak ada yang tahu. Jadi Nabi itu Pak, takdirnya baik menurut Allah. Kita baca ya sejarahnya, perhatikan Pak. Nabi itu pernah sedih, ujiannya berat. Kapan? Ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya. Bisa dibayangin tuh, emang berat Nabi mah. Anaknya yang laki-laki, tiga-tiganya meninggal waktu kecil. Padahal waktu itu anak laki-laki jadi kebanggaan. Di zaman jahiliyah bangga punya anak laki-laki, dia merasa malu punya anak perempuan. Tapi anak Nabi Muhammad yang laki semuanya pada meninggal. Nabi sedih gak waktu anaknya meninggal? Sedih. Tapi Nabi lapang dada, ini pasti terbaik menurut Allah. Apa rahasianya? Seandainya anak Nabi yang laki-laki tumbuh sampai dewasa dan dia tidak jadi Nabi dan Rasul, apa kata orang Yahudi? Hebatan Nabi Ibrahim, itu anaknya jadi Nabi dan Rasul. Memang Nabi Ibrahim hebat Pak, anaknya jadi Nabi dan Rasul. Tapi kalau anak Nabi Muhammad sampai dewasa tidak jadi Nabi dan Rasul, ini kemudian jadi Nabi dan Rasul, berarti Nabi Muhammad tidak jadi penutup para Nabi dan Rasul. Makanya hikmahnya hebat. Oh, nih anak-anaknya yang kecil-kecil diwafatkan oleh Allah. Untuk apa? Menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu bapak anak meninggal sedih, boleh? Boleh. Tapi kita perlu lapang dada. Oh, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Jangan banyak keluh ya bapak ibu, karena anak itu kan boleh mesen tapi terima jadi. Mohon maaf nih, ada yang anaknya laki semua ya, ada yang perempuan semua. Jangan mau untung rugi. Ibu ada yang begini dah, anak laki semua. Gua kuliahin dah, kerja nikah, yang untung istrinya. Ngasih ke orang tua melebaran doang, itu juga kalau ada sisa. Ya Allah. Makanya anak laki mah susah yang untung istrinya. Ada bapak-bapak badan aja gede, sama istri mah kalah. Ya Allah. Mau ngasih duit aja sembunyi-sembunyi, sumpet-sumpet. Orang takut sama istrinya. Apa kata tetangga? Apalagi saya, anaknya cewek semua. Anak cewek mah kayak agen, dimodalin, terus nikah, dibawa sama suaminya, kagak
pulang. Anak laki nyesel, anak perempuan nyesel. Kata tetangga, enakan saya anaknya bencong semua. Udah, makanya terima baik lah. Pokoknya anak meninggal di waktu kecil bersyukur. Bersyukur Bu, tenang aja. Ya, bagaimanapun itu sudah takdir Allah. Nabi Muhammad anaknya meninggal sudah lapang dada, dan itu memang takdir Allah. Waktu istrinya meninggal, Nabi sedih banget. Makanya kalau ada ditanya, Pak, kalau ada bapak istrinya meninggal nangis boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu meratapi jenazah. Awas, bapak istrinya meninggal, bapak sedih nangis boleh nggak? Boleh. Justru kalau istri meninggal bapak senyum, tetangga heran. Kata tetangga nggak ada sedih-sedihnya ya, udah ditungguin kayaknya. Kalau ada cadangannya, mata di SMA. Jadi kalau sedih boleh, boleh. Cuma kan ada kabar Bu dari Rasul di kitab Bukharul Hadis. Apa kata Nabi? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin dakhala fil jannah. Wanita mana saja yang meninggal, suaminya ridho. Maksudnya ridho dengan kebaikan istrinya, maka si wanita itu berhak masuk surga. Ya, nanti ibu pulang pengajian, ibu boleh tanya ke suami. Tanya aja, tanya. Ayah, kalau mama meninggal, ayah ridho enggak? Tanya aja, tanya. Ayah, ini mah misal. Mama meninggal, ayah ridho enggak? Apa kata suami? Dari tahun kemarin udah ridho. Sok mama meninggal aja duluan. Emang kita nggak tahu ya Pak ya, emang takdir maka nggak tahu. Coba lihat, kan ada yang meninggal itu kan suaminya dulu, lalu istrinya. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam kan meninggal dulu, baru nanti istrinya Siti Hawa. Tapi ada yang istrinya dulu, baru suaminya. Nabi Muhammad. Kan Siti Khadijah dulu yang meninggal, baru kemudian Nabi Muhammad. Jadi kita suami istri aja kagak tahu nih siapa yang akan meninggal duluan. Makanya nanti besok pagi dimusyawarahkan aja, ya. Kira-kira yang pantas duluan siapa? Cuma kalau data kayaknya Pak RW, Pak RT ya, kebanyakan yang meninggal itu suaminya dulu. Makanya janda itu rata-rata lebih banyak daripada budak. Berarti memang suaminya rata-rata meninggal duluan. Satu, suami lebih tua dari istrinya. Yang kedua, suami itu kerjanya berat. Yang ketiga, pusing mikirin istrinya. Makanya banyak bapak-bapak meninggal duluan. Emang buyang itu mikirin istri baik kan. Tapi ibu, nanti kalau ibu misalnya suaminya meninggal, udah ibu ridho aja. Apa kata Anas bin Malik? Di antara orang yang dapat perlindungan pada hari kiamat, dia seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia tidak menikah lagi, dia besarkan anak-anaknya sampai dewasa. Bu, ibu suami meninggal, terus ibu makan kagak nikah lagi ya? Enggak kayak bapak-bapak. Kalau bapak istrinya meninggal, enggak lama. Orang dikuburin, kayaknya aja ngomong di kuburan Mama itu istri yang terbaik. Pokoknya tidak ada pengganti Mama, paling juga yang melanjutkan Mama. Pokoknya Mama itu baik banget. Ayah merasa sedih banget, dan ayah bersumpah tidak akan menikah lagi sebelum 40 hari kematian Mama. Ibu jangan ngancam ibu mengancam ke suami. Pokoknya kalau situ kawin lagi, saya terima. Saya mau datang di pesta pernikahan ayah. Berarti bohong namanya. Udah biarin aja, ibu udah meninggal, tenang aja, tenang ya. Beda dengan ibu, suaminya meninggal, banyak yang gak nikah. Mendingan jadi pembantu, mendingan jualan di pasar. Lu penting anak terurus. Makanya ada ibu yang suaminya meninggal, apa kata tetangga? Udah ibu nikah lagi aja, ibu masih muda. Enggak, saya enggak. Saya mikirin anak. Padahal kan nggak ada yang mau. Malah kalau ada yang mau udah soleh, ganteng, banyak duit, apa namanya, daripada nganggur, eman. Nah ibu ya, makanya ibu kalau suaminya meninggal udah ibu ridho aja, ridho ya. Kenapa? Ibu besarkan anaknya sampai dewasa, ibu dapat perlindungan.
perlindungan pada hari kiamat. Makanya kata ibu, untung banget Ustaz, laki saya udah mati, untung dapat perlindungan pada hari kiamat. Apa kata tetangga sebelah? Waduh, ini suami saya emang agak mati-mati. Apa ntar kalau dicekek aja gitu ya? Bilang namanya pembunuhan. Makanya kita kudu siapkan nih, kita lapang dada, kudu disiapkan. Nabi Muhammad itu lahir yatim, anak laki-lakinya pada meninggal, istrinya meninggal. Nabi mah nggak ngeluh karena Nabi diberikan lapang dada. Sampai nanti Bapak cek, lihat Pak, meninggal itu yang paling besar pahalanya mati syahid. Kalau orang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali utangnya. Tapi cek Pak, Nabi Muhammad meninggalnya bukan terbunuh di pertempuran, meninggalnya sakit. Padahal meninggal yang paling besar pahalanya mati syahid. Nabi nggak mati terbunuh, Nabi meninggalnya itu sakit. Kenapa? Kalau Nabi meninggalnya terbunuh, apa kata orang kafir? Oh, Nabi Muhammad nggak ditolong sama Tuhannya, mati juga dia terbunuh. Maka untuk menjaga kemuliaannya, beliau diwafatkan dalam keadaan sakit. Ya, makanya ntar kita nih meninggal dalam kondisi apapun udah nggak usah dipikirin. Karena mohon maaf nih, yang rajin ke masjid aja belum tentu meninggalnya di masjid. Oh, dia rajin tahajud, ditanya, kenapa itu meninggal? Kepleset di kamar mandi. Ya Allah, alim tahajud kepleset di kamar mandi. Tanya, kenapa kepleset? Dia mau sholat tahajud, dia kepleset, pecah pembuluh darahnya. Walaupun gak sempat sholat tahajud, niat mau tahajud kepotong takdir, meninggal dia, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Karena saya lihat yang meninggal di masjid juga belum tentu husnul khotimah. Mantap dia meninggal itu di masjid. Kenapa? Paling kotak amal dia masalah meninggal juga dia di masjid. Ya, udah gak bisa dipikirin ya. Pokoknya meninggal mau urusan Allah. Yang penting pada saat kita meninggal, kita bisa membawa iman dan amal soleh kita. Makanya kita kembali apa? Hebatnya Nabi Muhammad apa? Satu, beliau itu diberikan lapang dada. Mudah-mudahan nih lewat maulid Nabi semuanya diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dipuji Allah. Maaf ya, kalau kita dipuji tetangga biasa. Emang sih kalau saya baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad juga sering memuji istrinya. Makanya Bapak boleh memuji istri. Bahkan bohong juga boleh kalau memuji istri. Istri puji suami, bagus. Awas, yang tidak boleh memuji perempuan lain di depan istri kita. Dengerin Pak, jangan pura-pura nggak dengar. Nggak boleh memuji wanita lain di depan istri kita. Bapak habis reunian nih, ketemu mantan di SMA. Begitu pulang, sini. Mantan ayahnya masih pada cantik. Ada yang bohai, ada yang langsing, glowing banget. Kayaknya sama mama jauh banget, jauh banget. Senep itu isinya, senep. Apa kata istrinya? Mama juga pengen ngomong, sebenarnya mau agak enak deh. Coba lihat tuh status ya, mantan di SMA, mobil di Pajero. Yang SMA Fortuner ayah doang, punya motor bangsak pae. Berhubung tanggung deh, anak udah 5, begitu ngomongnya. Makanya hati-hati Pak, Rasul itu hebat, beliau memuji sahabatnya, memuji istrinya. Kita dipuji sama pasangan hidup biasa, dipuji sama tetangga biasa. Nabi Muhammad dipuji Allah. Di antara pujiannya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Mohon maaf ya Pak, karena ada orang kaya kalau kagak punya akhlak mah kagak mungkin jadi orang yang terpuji. Soalnya jangan jauh-jauh Pak, ada orang kaya sombong pelit. Begitu sakit, apa kata tetangga? Mudah-mudahan nggak lama ya, mudah-mudahan nggak lama. Kenapa? Udah sombong pelit dia misalnya. Tapi ada orang itu Pak, kaya dermawan, janda disantuni sama ustadz perhatian, sama yatim perhatian. Begitu dengar, Pak itu sakit. Ya Allah, jangan mati dulu ya Allah. Kenapa? Gak ada yang nyumbang. Makanya saya lihat Pak, ini bersyukur ya, kita ada maulid Nabi ya. Tadi udah sedodor ini. Oh iya, makasih. Sampai jam berapa ceramahnya? Sampai jam berapa?
Oh sampai pagi, sampai dohor deh sekalian. Makanya nih Pak, ini bersyukur ya kita ada yang gempa kita bisa nyumbang, ada maulid kita nyumbang kan ya. Nih kalau udah nyumbang maka harta itu berubah menjadi rezekinya kita. Kita kan pernah bilang ya, ada orang banyak ya sama. Ya, ya. Alhamdulillah guru kita udah datang. Terus ya. Makanya Pak, ada orang itu kan banyak miliknya, belum tentu itu jadi rezekinya. Kan kalau kita bicara harta, rezeki kita cuma 3. Satu, apa yang kita makan masuk dalam perut kita. Makanya lagi punya duit makan yang enak-enak. Orang lagi punya duit selagi masih muda makan di restoran ya Bu ya. Sebab kalau itu sudah masuk ke dalam perut kita itu jadi rezekinya kita. Pak, ada nggak orang kaya yang rezekinya dikit? Ada, dia duitnya banyak, Allah cuma kasih 4 penyakit doang. Asam urat naik, kolesterol naik, udah gula darah naik, tensi darah naik, udah organgan bingung dia. Begitu ada daging kambing, waduh darah tinggi naik. Telur Pak, kolesterol naik. Gado-gado asam urat. Dikasih lagi itu es krim, gula darah. Makanya 4 aja kalau naik udah kagak bisa makan. Makanya kalau bapak undangan jangan banyak mikir aja. Begitu undangan ada daging kambing, waduh tensi darah naik. Udang, waduh kolesterol ini mah. Gado-gado asam urat, teh manis, gula darah. Gak usah dipikirin Pak. Kalau lagi undangan makan aja dulu, nanti penyakit menyusul. Ya kalau ada diobatin, kalau kagak ada kan kagak rugi Pak. Kagak rugi, kenapa? Emang kita udah makan. Makanya kalau kita cek, kita bersyukur Pak, kita jadi orang kaya, kita dermawan, harta kita cuma 3. Apa yang kita makan masuk dalam perut kita. Saya dari tadi disuguhin saya kagak makan, ya mau Ustaz jarang makan Pak. Kalau Ustaz digayung balik, diliatin. Orang pada ngomong itu Ustaz lapar kali ya, emang iya. Nah, saya mau jarang makan, saya malu sih. Jaga harga diri lah. Yang di situ agak ruginya jadi Ustaz mah, kan dilihatin masalahnya. Siapa ini mohon maaf ya, mendingan Bapak kalau kok habis saja kan, rezekinya banyak. Makanya makan tuh yang enak, jangan duit dikumpul-kumpul. Sekali makan enak undangan. Ya Allah, undangan semua diambil. Amplop 50.000 berdua sama istri. Untung undangan takor yang aja. Kita makan yang enak Pak, biar jadi rezekinya kita. Udah tua mau penyakitan, biar jadi rezekinya kita. Yang kedua yang kita pakai, makanya saya titip nih, baju ke masjid itu harus lebih mahal daripada baju ke kantor. Baju ke masjid itu lebih mahal daripada baju ke pasar. Ibu-ibu mau kena itu harus lebih mahal daripada baju undangan. Ini baju undangan 800.000, mau kena 80.000. Sekali digosok melinting nggak lucu. Juga dapat hadiah dari orang hajatan. Kayaknya ada orangnya, ada orangnya ada. Serta baju kita pakai jadi rezeki kita. Yang ketiga, kita infakkan di jalan Allah. Makanya kita bersyukur ya. Ada bapak suka ngisi kotak amal hari Jumat, kan? Biarin aja dikit. Yang penting kita ngisi. Yang hebatnya orang sini saya lihat kalau ngisi kotak amal suka ditutup pakai tangan kiri ya. Hebat. Kenapa? Ngisinya 5.000 masalahnya. Kalau 50.000 malah nggak dia lama, maksudnya 50.000, berhubung 5.000 ditutupin pakai tangan kiri. Cuma biarin, karena uang yang paling banyak masuk surga mah uang recehan. Coba lihat ada kotak amal, lihat 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 jarang. Kadang-kadang ribuan bogel sem lagi bekas ngeri. Allah, dimasukin kok kotak amal tuh uang ke surga. Mau begitu ya Pak. Makanya Bapak kalau kaya dermawan, akhlaknya bagus, dihormati. Orang kiai itu Pak, ilmunya setinggi apapun kalau nggak punya akhlak
sombong, apa yang terjadi? Paling gampang nyalahin orang. Makanya anak tuh perlu pesantren Pak. Sekarang banyak anak sekolah dari SD, SMP, SMA, begitu dia kuliah ikut kajian, belajarnya dari Google. Begitu dia ikut halakoh, keluar dari sekolah, keluar dari kampus, dia ikut aliran baru dan dia paling gampang menyalahkan orang lain. Hati-hati ya Pak ya. Makanya kita pintar pun gak boleh sombong. Kenapa? Orang dipuji mah karena akhlak. Jangan jauh-jauh. Bapak-bapak nih, Pak kenapa dipuji istri? Karena bapak punya akhlak. Bapak nyari harta, begitu dapat serahkan ke istri. Mah, tolong ya mah, terima dengan baik. Emang penghasilan ayah mas sebulan cuma 27 juta. Tolong ya mah, tolong ya terima. Gitu. Itu namanya bapak punya akhlak. Sekarang bapak pelit ke istri, mau dihormati kawan-kawan. Bapak galak ke istri, wah suaminya ganteng terkenal sampai istrinya dicekek. Ya Allah, dicekek, dibanting. Ya Allah, nggak bakalan dihormati. Makanya mendingan ibu-ibu. Ibu pernah dicekek sama suami? Belum. Dibanting? Belum. Orang ibunya gemuk masalahnya. Suaminya kecil, baru-baru dibanting, orang kaki diangkat juga kagak kuat. Sampai ngomong ke istri, ntar kalau sakit jangan parah, ada yang gotong masalahnya. Tapi kalau di sini sih kelihatan wajah-wajahnya kalem ya, kalem. Mana ada suka marah istri, mana orang wajah-wajah takut sama istri masalahnya. Nah kalem Mbak ya. Jadi saya lihat bapak dimuliakan istri kenapa? Karena akhlak. Ibu kenapa dimuliakan sama suami? Akhlak. Maaf ya, kalau wajah bapak wajah cantik mah relatif. Kalau jelek mutlak. Nah, itu bedanya ya, itu bedanya. Dan memang ada masanya lah kalau cantik mah. Emang wajah mah beda-beda, alis aja beda. Ada bapak isi alisnya tebel, apa tandanya? Isi yang berani, semangat tinggi, tebel kayak kan bandeng kan, cepat. Tapi ada istri itu yang alisnya tipis, kona'ah, menerima apa adanya. Kalau istri gak ada alisnya, tuyul. Mohon maaf ya kodore ya. Ini mah kalau kenapa begini saya. Serius mah pada merem masalahnya. Ngaji mah kudu bahagia. Kata saya Sukordowi bahagia itu apa? Tenang dan senang. Itu bahagia itu. Dia senang lah. Ibu kesini selfie dulu, suguhin kue ngegayang, senang, nggak senang. Satu ketawa semua mending. Yang parah itu orang udah beres ketawa, dia baru ketawa. Itu loadingnya lama. Kalau ngaji mah biarin aja, yang duduk rapi ada, yang nyandar ada, nggak apa-apa. Yang melonjor ada. Ibu mah kan kalau ngaji pakai karet gelang kan di rambut. Kalau pegel diambil satu diikat jempolnya. Kita biarin aja lah, penting mengaji. Kita kalem ya. So, ibu cantik, tapi ibu ngelawan ke suami, nggak ada nilainya. Ibu juga nggak mungkin dimuliakan kok sama suami. Sampai ada bapak-bapak, bapak punya istri cantik, bahagia nggak? Pak Ustaz, pekelung, modalin ya pekelung. Bedak 4 juta, makanya 3 hari nggak luntur, orang nggak mandi dia. Lipstick 2,5 juta, pokoknya pekelung Pak Ustaz. Itu juga bahagia lagi undangan doang. Lagi undangan nggak bahagia banget. Tapi di rumah macam pusing, pusing. Ada bapak istri minimalis, kelihatannya biasa, tapi senyum, emang senang tuh. Lipstick udahlah yang 30.000 aja, ya, yang murah meriah. Emang ada resiko 30.000 mah, asal minum di gelas nempel, makan bawang nempel, makan tahu nempel, 4 kali makan hilang udah. Bedak yang 50.000 naik motor kata angin hilang semua. Emang sih plus minus juga ya, plus minus juga sih. Cuma kalau saya cek ibu, ada ibu-ibu yang mungkin gak cantik-cantik banget, tapi kalau akhlaknya bagus, biasanya akan dimuliakan oleh suaminya. Makanya Pak, hebatnya Nabi Muhammad dipuji Allah, dan Nabi dipuji karena akhlaknya. Artinya apa? Lewat maulid Nabi, kalau ingin jadi manusia mulia, belajar kita memiliki akhlak yang mulia, insya Allah dimuliakan Allah, dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah sekarang Pak, apa diantara akhlaknya Rasul? Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu Pak, saya baca dalam tafsir Al-Manar karangan Dr. Muhammad Rashid Ridho, beliau itu karakternya apa? Memiliki kepedulian sosial, sangat peduli Nabi sama orang lain.
Kita baca riwayat. Kalau ada yang sakit, Nabi menengok. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi nengok. Bahkan kalau kita baca riwayat, dulu ada orang yang suka meludahi Nabi. Nabi tetap diam aja. Diludahin, diam. Begitu orang itu sakit, Nabi yang nengok duluan. Apa kata orang kafir waktu itu? Ya Rasulullah, tiap hari engkau saya ludahin, tapi waktu saya sakit, engkaulah orang yang pertama nengok sama saya. Maka Pak, karena Nabi begitu akhlaknya bagus, apa kata orang itu? Saksikan, hari ini saya akan memeluk agama Islam. Maka ini mohon maaf ya, agak sensitif Pak. Maka kalau ditanya, Pak Ustadz, kalau punya tetangga non muslim dia sakit boleh ditengok? Boleh. Karena Nabi juga nengok orang kafir yang sakit. Boleh nggak? Boleh. Dia kawinan tuh kita datang boleh? Boleh. Yang tidak boleh, jangan sekali-kali mendoakan orang kafir supaya dosanya diampuni. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Mereka meninggal, nggak boleh mendoakan orang kafir dosanya diampuni. Makanya kita alat bertetangga kita pakai, tapi tidak boleh kalau sudah menyangkut dengan akidah. Berarti apa Pak? Ngikutin alatnya Nabi. Kalau ada tetangga yang sakit, upayakan tengok. Coba cek, dia orang kafir, dia kasar ke Nabi, begitu dia sakit, Nabi tengok. Ini dalam kajian psikologi, kalau Bapak punya tetangga itu sombong, keras orangnya, tungguin sakitnya. Oh, jangan didoain, awas. Dia mah sombong, sakit kan ya Allah, sakit kan ya Allah. Bukan begitu. Kalau pas sakit dia tengok. Itu cara melembutkan hati orang. Ini mohon maaf ya. Makanya kalau ada tetangga yang sakit Pak, upayakan tengok. Bagaimana etikanya? Satu, jangan lupa doakan Pak. Semoga sakitnya Bapak derajatnya naik di hadapan Allah. Yang kedua, berikan motivasi. Bapak sakit Pak, sakit apa? Asam lambung naik. Mudah-mudahan cepat sehat ya Pak. Nanti kita naik sepeda bareng lagi ya. Gitu. Awas jangan salah ngomong. Ibu sakit apa? Ibu, saya udah kecapean. Udah berapa hari? 10 hari. Aduh, Bu, dulu juga saya punya saudara tipes, meninggal hari ke-12. Ibu udah berapa hari? 10 hari. Saudara saya agak parah waktu itu, meninggal di hari ke-12. Ibu kayaknya parah banget, kayaknya besok Ibu mah. Insya Allah meninggal, dia stres masalah. Jangan salah ngomong Pak ya sama yang sakit mah. Jadi doakan. Yang kedua, kasih motivasi. Yang ketiga, jangan banyak nanya. Nengok orang sakit nanya, pusing yang sakitnya. Bapak sakit apa Pak? Asam lambung naik. Emang kenapa? Usia udah lama, pokoknya asam lambung, asam urat, emang asam aja udah penyakitnya. Emang gimana gejalanya? Bapak udah lama makannya. Bapak makan apa? Puyeng yang sakitnya. Udah jangan banyak nanya lah yang sakit mah. Ini dia yang ngobrol. Jeruknya dimakan sama yang nengok. Salaknya dimakan, anggurnya dimakan, martabak dimakan, roti dimakan. Begitu yang nengok pulang tambah sakit dia. Kenapa? Habis makanannya masalah. Ya Pak, kalau orang sakit mah nengok untuk melembutkan hati. Nabi mah peduli. So kita cek lagi. Ada yang meninggal, Nabi razia. Ketika Ja'far terbunuh, Nabi bilang ke istrinya, ke anaknya, ayo siapkan makanan, kita takziah kepada keluarga Ja'far. Makanya maaf nih, saya tinggal di Serang Pak. Yang agak susah di Serang itu kalau takziah, kebanyakan yang datang itu cuma bapaknya sama ibunya. Anaknya suka jarang dibawa, jarang itu dibawa itu. Padahal kalau Nabi ketika Ja'far terbunuh, diajak istrinya, diajak anaknya. Untuk apa? Mengajarkan kepedulian sosial. Kalau ada yang meninggal, jangan lupa tetangganya kudu peduli. Tapi ini kita jarang kan? Kalau ada yang meninggal, Bapak berangkat Bapak sama teman-teman, Ibu, anak mau ngikut, jarang diajak. Mama ngikut, Mak, mau mana? Ada yang meninggal, ngikut, nggak ada kue. Gue jangan udah si mami itu pocong, kamu jadi pocong beneran jadi pocong. Jadi yang ngajarin ada pocong, genderuwo, kuntilanak itu orang tua dulu sebenarnya. Karena
kiai, orang meninggal rohnya di mana? Gak ada yang tahu. Yang suka kekayangan mah jin nganggur sebenarnya. Tapi di kita mohon maaf, kalau ada yang meninggal anak kecil jarang dibawa, yang bagus dibawa. Nanti kalau dia udah dewasa dia peduli sama orang lain. Dan saya kalau di sini mah enak ya DKM ya. Oh di sini mah enak. Kalau kita Tangerang kan peduli nih. Dan saya titip ya, kalau nanti bapak walaupun bukan asli orang sini, kalau meninggal di sini, kuburkan di sini. Jangan hidup nyusahin, udah mati nyusahin juga. Lihat Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Di mana meninggal? Di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Jenazah Nabi nggak pulang kampung ke Mekah. Ini orang mana nih? Orang Bandung. Terus tinggal di sini, meninggal, mesen lagi. Mak, kalau papa mati, kalau lihat jenazahnya pulangkan ke Bandung. Loh, lu nganter ke Bandung. Emang kenapa? Siapa tahu di sana malaikat pakai bahasa Sunda. Kayak bisa ngejawab dari bahasa Sunda. Terus dia udah ngesek ke hirup ya Allah. Bina ada orang Lampung tinggal di Tangerang meninggal dibawa pulang ke Lampung. Mana ombaknya gede, coba kan? Kapal sandalnya lama. Ayo, di kapal kan gak datang-datang. Musahin, Pak, musahin. Lagian ngapain sibuk-sibuk bikin kuburan keluarga? Ini mah orang sibuk. Bentar ya, kalau meninggal ini papa, ini mama, ya ngumpul di sini nih kuburan keluarga. Mau ngapain? Mau reuni nanti ya di alam kubur. Mohon maaf Pak, kuburan berdekatan aja belum tentu ngumpul. Kalau yang satu soleh, yang satu salah. Saya ambil contoh, bapak ibu yang hadir malam ini, emang rumahnya berdekatan? Belum tentu. Belum tentu. Hati dipersatukan. Makanya saya cek, orang yang ahli ngaji kemanapun ngumpul itu juga orangnya. Orang yang suka ke masjid, nah itu aja ke masjid mah. Maghrib nambah 5 izin 2, ya kan? Subuh nambah 4 hilang 3, itu aja. Makanya walaupun rumah berdekatan, kalau tidak sehati nggak mungkin ngumpul. Sama di kuburan, kuburannya berdekatan, yang satu soleh satu salah nggak mungkin ngumpul. Makanya hebat Nabi Muhammad, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Maksudnya apa? Kalau meninggal jangan nyusahin sama yang hidup. Udah gitu aja. Makanya bapak tinggal di sini mah enak, di sini mah ya enak, di sini mah. Begitu meninggal udah siap DKM. Siapin, buat mandiin, siapin. Enak sini mah. Dari kuburan, jalan. Yang nyolatin siap, enak di Tangerang. Pokoknya tinggal meninggal aja ya, tinggal meninggal. Pokoknya terima beres. Dan apa jangan mikirin ntar kalau bapak meninggal bagaimana, siapa yang ngurus, udah meninggal aja dulu, meninggal. Insya Allah beres. Dan makanya peduli Pak kayak Nabi. Termasuk kalau ada orang yang sedang berbahagia lagi datang. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, kemudian sukses nikah. Apa kata Nabi? Abdurrahman, awalin walau sakit, adakan perayaan walaupun memotong seekor kambing. Nabi pun datang. Apa maksudnya? Kalau ada tetangga yang senang, lagi bahagia, upayakan datang. Ini kan ada yang suka hamil yang 4 bulanan diundang, udah datang aja. Datang. Dia 7 bulanan, datang. Oh di akikah, datang. Ada orang sunatan, datang. Ada orang kawingan, datang. Makanya undangan yang paling bagus, bapaknya berangkat, ibunya berangkat, anak-anaknya berangkat. Itu udah langganan, gak usah diomongin ya, gak usah diomongin. Semua berangkat. Anak 4 dibawa semuanya. 1 di panggung, 2 di depan, 1 di belakang. Luar biasa. Jadi udah kelihatan anak 4, bapak 1, ibu 1, amplop 60.000. Luar biasa. Makanya untung yang undangan kapor yang aja. Dengan ibu mah kadang-kadang pinter, kalau undangan pinter. Begitu datang, ambil curug, masukin ke tas. Ibu. Itu dia pisang, masukin ke tas. Dan di sini bagus Pak, ini ada pisang. Saya waktu haji 2011, saya mikir Pak, kenapa di Mekah itu banyak pisang? Saya doain ya mudah-mudahan yang belum haji semuanya pada berangkat haji. Amin tapi daftar. Amin juga nggak daftar, nggak berangkat masalahnya. Daftar aja dulu. Jangan bilang begini, Ustaz, daftar sekarang berangkat 25 tahun ke depan. Kayaknya umur saya nggak nyampe, insya Allah meninggal dia. Ya udah begitu pikirannya, harusnya daftar dulu. Kapan
ikutin takdir. Lu penting udah daftar. Nah udah daftar haji, ada rezeki umroh. Karena nanti hajinya kan lama. Udah umroh dah. Bapak cek itu di sana ya. Saya dulu mikir itu Pak. Kenapa di Mekah itu banyak pisang? Pohon yang nggak ada pisangnya banyak. Saya tadi pun maaf ya, ibu-ibu kalau anak itu setelah ASI, orang tua dulu kasih pisang Ambon. Kenapa nggak kasih jeruk? Kenapa nggak apel? So pertanyaannya ya, apel kagak tuh, jeruk kagak? Nggak ada itu, bir nggak. Kenapa yang dikasih itu pisang? Apa jawabannya Bang? Ternyata pisang itu kaliumnya tinggi. Orang haji itu dia mau melonggar jumroh, dia itu tawaf, dia sayang, dia butuh tenaga supaya lincah gesit jalannya. Maka salah satu buah-buahan yang paling bagus adalah pisang. Oh hebat, pantesan emak-emak dulu anak belajar makan kasih pisang Ambon, kering, suapin ke anak, makanya jalannya lincah. Lihat monyet, makan pisang udah lincah, monyet udah lincah. Nah, makanya kalau ibu punya suami diem, banyak geyeng gitu ya, kasih pisang aja 10 dikasih, insya Allah mencret udah suaminya. Ya, ada makanya kita peduli yang layak. Ini akhlak Rasul. Yang kedua, harisun alaikum. Rasul itu menginginkan apa? Keselamatan, kebahagiaan. Dan begini aja, kalau orang ingin selamat, ingin bahagia, dua rahasianya. Satu, dia perlu beriman. Yang kedua, banyak melakukan amal soleh. Karena iman itu satu syarat diterimanya amal. Yang kedua, iman itu syarat masuk surga. Orang beramal apapun kalau bukan karena iman ditolak sama Allah. Maka siapapun yang beriman, insya Allah sekecil apapun amal kebaikannya boleh jadi menjadi amal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat yang jauh-jauh Pak, ibu berumah tangga, terus suami pulang, teh manis ibu kelihatannya sepele. Bapak baca di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi tahanus di Gua Hira, siapa yang ngantar makanan ke Gua Hira? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang kaya, dia menguasai setengah dari perekonomian Arab Saudi waktu itu. Jazirah Arabia, kaya, cerdas, pintar, dia punya pembantu. Tapi begitu Nabi tahanus di Gua Hira, yang antar makanan langsung Siti Khadijah. Kayaknya kalau ibu di sini mau wakal begitu mah. Suaminya lagi kerja, terus butuh makan, mama. Tolong mah, ayah mau makan siang. Langsung ke pembantu. B, antar makanan buat ayah anda. Kenapa? Mama pegel, bisa pegel mamanya. Udah pegel gojek ya. Udah yang penting nyampe makanan. Tapi hebat sih Khadijah itu. Ketika Nabi tahanus di Gua Hira, beliau yang jalan ke Gua Hira. Kenapa? Kelihatannya sepele, menyiapkan makanan untuk suami. Tapi kalau niatnya karena Allah, boleh jadi mengantarkan wanita mulia di hadapan Allah. Coba ngaji kiai sedikit di Fadilah Amal ya. Bu, kalau ada suami yang maaf ya, sore pulang, teh manis ibu siapin makanan, ibu pahalanya sama dengan melaksanakan puasa sunnah. Tuh, makanya kalau suami pulang ngomong, ayah minum. Kenapa? Biar mama dapat puasa sunnah. Ya Allah. Sekalian sama galonnya dibawa sekaliannya, insya Allah kembung tulang ini. Ini kebanyakan ibu habis maghrib aja, nasi goreng. Ya Allah ayah, mama lagi perawatan ke salon. Ya Allah, nanti muncrat minyaknya. Ya Allah, udah sih beli aja. 15.000 doang Alman kayak pegel aja. Ya Allah, ada yang punya pembantu, teh manis, teh manis pembantu. Nasi goreng. Makanya yang ke surga suami sama pembantunya. Gak tahu istrinya nyungsep di mana tuh istri pembantu aja pembantu. Ibu nggak usah ketawa, istighfar ya, istighfar. Makanya Pak, gimana? Yang kedua amal soleh. Kelihatannya sepele Pak, tapi itu mengantarkan orang selamat dan bahagia. Apalagi di masjid Pak. Jadi kita kan ingin nih menjadi orang yang memakmurkan masjid, Pak. Kalau saya lihat Bapak udah rajin ke masjid, jaminan Pak, ini akan bahagia dunia akhirat. Nah, jangan jauh-jauh. Bapak masuk masjid apa yang dibaca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk masjid, Bapak dirahmati Allah, Ibu dirahmati Allah, anak-anak dirahmati Allah. Pulang
Allah ngikut. Rumah itu sekecil apapun kalau dirahmati Allah pasti bahagia. Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua tempat yang menyeramkan. Orang tidak mungkin bahagia di gua, tapi Ashabul Kahfi minta kepada Allah, apa permohonannya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Gua tempat yang menyeramkan menjadi tempat yang membahagiakan. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi minta supaya dia dirahmati oleh Allah. Makanya saya cek ya Bro, alhamdulillah Bapak rajin ke masjid dirahmati Allah, pulang ke rumah, rumahnya dirahmati Allah. Makanya jarang berantem, jarang berantem. Ya Allah, kayaknya sakinah, ternyata marahannya pakai HP. Ya Allah, dirahmati Allah. Nanti begitu Bapak meninggal, lihat pengumumannya, telah kembali ke rahmatullah. Artinya apa? Kubur itu tempatnya sempit, tapi kalau dirahmati Allah, boleh jadi kubur akan menjadi Raudatul Jannah, taman surga. Kayaknya udah dah, kita ke masjid ya. Dan ini mohon maaf nih Pak, siapapun yang memakmurkan masjid, insya Allah bahagia dunia akhirat. Bentar. Bahkan dulu ada sejarahnya ya. Ada orang yang suka nyapu, ngepel masjid, ini bebersih di masjid. Begitu meninggal kan Nabi nanya, mana orang yang pernah bebersih di masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah, tunjukkan di mana kuburannya. Nabi datang ke kuburan orang yang meninggal, bukan pejabat. Waktu hidupnya dia suka nyapu, ngepel masjid, itu dimuliakan oleh Nabi. Kayaknya besok pada ngepel semua ini, ngepel, tadi semua ngepel, semua nyapu, semua kenapa? Luar biasa berkah. So, yang punya tenaga udah dah, kita nyapu ngepel di masjid. Nah, anak-anak ke masjid nih, anak-anak nih, sama Dede, Bapak Ketua DKI, mantap ke masyarakat ya. Kalau ada anak kecil ribut di masjid, jangan dimarahin. Kenapa ribut? Bapaknya nggak ke masjid. Gimana kagak ribut? Bocah kecil 3 baris, bapak sebaris, yang 2 baris anak siapa? Udah biarin aja Pak. Orang itu ada masanya. Saya juga waktu kecil sama anak kecil sama. Begitu Allah Akbar, peci orang diangkat, sarung diprosotin ya, senggol orang. Saya juga dulu sama kiai sama waktu kecil sama semua juga. Cuma sekarang masih udah insaf ya sekarang. Saya nggak pernah sholat maghrib sarung orang ditarik-tarik sama saya. Enggak lah. Karena kata dia mah, usah stres ya. Umat dari kecil nggak hilang-hilang kebiasaannya. Nah makanya kalau ada anak kecil ke masjid, biar ribut, biarin aja dulu Pak. Apa cek? Anggota tubuh yang pertama kali berfungsi itu telinga. Makanya apa? Adanin sebelah kanan, kuatin sebelah kiri. Ada anak rajin ke masjid, belum bisa baca Quran, tapi imam selalu baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Si anak belum bisa baca Quran, kenapa hafal? Dia rajin sholat berjamaah di masjid, dia sering mendengarkan imamnya baca Al-Quran. Dah ya, dan biar nanti anak kecil maribut biasa. Bu pengajian buat anak kecil gak apa-apa, anggap aja majlis taklim merangkap posyandu. Biarin aja ribut, biarin. Anak kecil mah nggak mau diem, biarin Pak. Emang zamannya begitu. Pak, kalau ada anak nggak mau diem, itu gerak motoriknya bagus. Emang Bapak lagi tidur gitu, tentang terus enggak Pak? Emang ada yang miring terus enggak? Waktu kita tidur, tubuh kita dibolak-balik oleh Allah 36 kali. Kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua nggak patah tulang belakangnya? Kenapa nggak hancur? Karena ternyata tubuhnya dibolak-balik oleh Allah. Makanya kalau ibu punya anak lagi tidur ngamuk, bantal ditendang, guring ditendang, apa kata ibu? Jeringer ini bocah, jeringer ini bocah. Kenapa? Gerak motoriknya bagus. Ibu punya suami, tidurnya ngamuk aja ngamuk sampai ditendang istrinya. Apa kata istrinya? Ayah jeringer, sampai mama jatuh terus jadi ranjang. Kenapa? Karena ayah yang ngamuk terus. So, Pak biarin, Bapak punya istri nggak mau diem, itu namanya istri sehat, lincah ke istri. Ustaz, istri saya pagi-pagi ngoceh aja, berarti jantungnya sehat. Yang penyakit jantung 5 menit ngomong ngap-ngapan. Istri Bapak pagi 2 jam ngoceh, mama sehat, kan ayah vertigo. Istri Bapak nggak mau diam ya, udah ke mall nyampe, ke pasar nyampe, udah ngumpul, biarin. Berarti asam uratnya normal.
jajal setelah naik maka orang nggak bisa jalan masalahnya. Udah biarin aja Pak. Makanya saya cek ya, kalau ada anak di masjid ngomong diem, tandanya anak sehat. Kalau anak diem, anak sakit. Diem. Kalau ibu-ibu diem, nggak punya duit. Diem. Nah, biarin aja ke masjid kok bocah mah biasa, jangan terlalu digalakin. Apa kata Umar bin Khattab? Di antara tanda akhir zaman tidak ada lagi suara anak kecil di masjid. Jadi bener ya, maaf nih, kalau di masjid bapak sholat, mau minyak kayu putih, ini minyak telon, oh masih lama kiamat, masih lama. Berarti apa? Anak-anak kecil ini yang sholat, masih lama ini, masih diundur kiamatnya. Tapi begitu sujud, balsem, minyak angin, aki-aki berarti aki-aki. Waduh, tanda akhir zaman ini. Tuh, makanya udah biarin Pak, sok anak kecil ke masjid. Yang muda-muda, Risma ada. Gitu, pilih-pilih dulu, ada yang lomba. Gitu, Korin belajar sama Ustaz tuh, mantep. Yang bagus-bagus, pakai tuh, ada Dohor, asar, maghrib, isya. Yang jelek-jelek, subuh. Kalau subuh ada jelek, insya Allah bangun semua. Untuk itu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun semua. Masjid kebakaran kali ya. Udah, yang muda-muda suladan. Nah, yang baca Qurannya bagus, ngerti sholat, imam. Imam itu bukan faktor usia, penentunya dua, baca Qurannya bagus, yang ngerti sholat, imam. Tapi kan sebenarnya urusan yang menghargai Pak, urusan yang menghargai. Mohon maaf, saya sholat Pak dari Serang ke Cilegon, lah kurang lebih setengah jam. Ada imam itu menghafal Quran 30 juz, pas sholat isya itu bacanya Al-Kahfi. Sampai saya bilang lama amat ini Al-Kahfi ya Allah. Kan saya tahu ujungnya masalahnya. Ya Allah lama ini, lama ya Allah, lama. Makanya saya bilang di hati pertama dan terakhir. Saya nggak mungkin mampir lagi. Maaf, lamanya benar. Emang sih kalau kita ngaji tanya kiai, baca Quran yang paling besar pahalanya kapan? Ketika sholat. Itu kalau sholat sendirian. Makanya kalau sholat sendirian boleh nggak megang mushaf Al-Quran? Boleh. Kalau itu sholat sunnah. Maka di Mekah banyak orang sholat pegang Al-Quran. Tapi kalau sholat wajib yang kita hafal, Bapak tahajud panjangkan bacaannya. Pimpin sholat subuh jangan terlalu panjang. Ini benar-benar penghafal Quran. Rakaat pertama Yasin, kedua Tabarok. Begitu salam hilang semua jemaah. Apa masalahnya? Makanya dulu Mu'adz bin Jabal pernah ditegur Nabi, begitu mimpin sholat isya baca Al-Baqarah, begitu salam hilang jemaahnya. Rupanya lapor kepada Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Mu'adz bin Jabal, jangan sampai jadi fitnah, jangan mentang-mentang hafal Quran. Artinya apa? Kalau mimpin sholat berjamaah jangan lama-lama. Makanya saya juga ceramah jangan lama-lama. Ya. Sebab kalau lama agak bakalan dipanggil lagi, agak bakalan. Sok aja urusannya lama. Orang sholat aja dihafalin kan? Begitu Allah. Siapa yang tarawih urusan itu? Waduh, lama dia lama. Kata ibu mendingan pulang. Atau ikatan cinta. Daripada sholat lama. Tapi siapa imamnya? Mantep, dia belum makan kolak masanya belum. Makanya imamnya dihafalin. Sama Ustaz juga begitu. Saya ceramah 2 jam, ada protes. Ustaz Dudore, siapa yang ceramah? Teman dari sana, jangan dipanggil lagi, jangan lama lah. Kagak ngerti. Tapi begitu ceramah sebentar, yes, panggil lagi tahun depan. Lumayan jadi member, lumayan. Ya, berapa kalau ingin selamat bahagia, jangan lupa iman dan amal soleh. Salah satunya udah kita belajar membangunkan masjid. Ya, yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Pak, Rasul itu sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Makanya cek Pak, bicara Rasul itu lemah lembut. Maaf ya, lembut itu bukan berarti lembek. Lihat ayatnya, Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan qalidal qalbi lam fadu min hawli. Karena rahmat Allah, Nabi berlaku lemah lembut. Seandainya kasar, orang akan menjauh darimu. Tanda orang ngomongnya kasar, orang gak teman sama
nih, ibu, kita punya orang tua sakit, kan bahasa ke orang tua tuh kaulan karimah. Tapi karena sakit kamu begini, mama sakit udah 2 tahun, kamu tiap bulan nganter mama berobat, istri kamu nganter. Apa mama minta meninggal aja ya? Banyak kasihan anak-anak pada nganter berobat. Bapak ngomongnya ngancam, ma, agak boleh begitu, itu namanya putus asa. Mama berdoa saja kepada Allah, doakan saya dan istri saya, yang penting sehat, banyak rezeki, ada waktu, berobat kemanapun saya antar. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Kenapa? Memberikan semangat sama orang tua yang sakit. Apa kata mamanya? Alhamdulillah, anak sama mantu ternyata semangat, nggak capek antar orang tua berobat. Kencang pak, nggak nyakitin. Sekarang kembali ngomong ke anaknya, mama udah sakit 2 tahun ya, udah berobat, kayaknya nggak ada harapan sembuh, kayaknya mama apa meninggal baik. Apa kata anaknya? Kayaknya iya, ya Maya. Kayaknya emang mama udah cocok meninggal. Jalan juga udah susah, makan sayur sop juga gak ada rasanya, emang kowokan yang diminum. Terus teman-teman emak juga udah pada meninggal lagi ya. Emang mah berdoa aja dah biar cepat meninggal terus khotimah. Insya Allah stres tuh orang tua. Makanya Pak, ada orang ngomong yang ngenceng belum tentu nyakitin. Ada orang ngomongnya pelan tapi nyelekit. Ya Allah. Dan awas Pak, bapak itu jangan sering marahin istri. Walaupun duitnya banyak, bajunya bagus, makannya banyak, tapi kalau sering dimarahin dengan kata-kata yang menyakitkan, lihat tandanya istri kurus, karena dia batin yang tersiksa. Nah, saya melihat ibu yang kurus curiga, saya curiga. Dialah yang suka dimarahin oleh suaminya. Ya Allah, yang gemuk Pak Ustaz, dialah yang suka marahin suaminya. Ada suaminya caking betang, wis gemuk, naik motornya jemping baik dia. Berapa ya, lembut aja. Nabi itu ke istrinya lembut. Nabi mah ke istri nggak pernah manggil nama. Makanya Allah, bapak jangan manggil nama. Nabi pernah nggak manggil nama? Isa, ayo jam-jam. Alisnya Siti Aisyah. Enggak, Nabi mah ya Humairah, gitu panggilan kesayangan. Bapak juga ke istri begitu. Kalau istrinya putih kemerah-merahan, kan banyak tuh putih kemerah-merahan, pakai gelas on, saya juga tahu. Panggil ya Humairah, kopi gitu. Panggil ya, kesayang tuh Humairah. Kalau itu Pak Ustaz, ya Humairah. Nah itu bedanya ya. Nah itu juga masalah. Udah panggilan kesayangan, kan enak banget tuh. Kalau udah sama istri sayang, sama tetangga sayang, sama lingkungan sayang, tercipta semangat kebersamaan. Kalau sudah kebersamaan, insya Allah daerah kita akan dirahmati Allah. Kita ngumpul di dunia, mudah-mudahan kita ngumpul bareng di surga Allah nanti. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, salah datang dari diri saya. Mohon maaf ya, banyak bicara banyak salahnya. Nasrulillah wa batul qarib bila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.